Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Kali ini saya lagi ada di Candi Sidoarjo. Nah teman-teman, ini saya mau review rumah yang udah selesai pada bulan September 2021. Luas tanahnya 72 meter, luas bangunannya full 144 dengan biaya 260 juta. Ini beliaunya itu udah di tahun 2020 konsul dan harga tahun 2020. Dari yang rumah kurang layak huni menjadi rumah 2 lantai dengan harga yang murah karena pada 2 tahun ini banyak material harga naik. Penasaran rumahnya seperti apa? Ini before-nya. Oke teman-teman, udah lihat before-nya. Nah penasaran 1,5 sampai 2 tahun yang lalu itu budget 260 juta jadinya seperti apa? Jangan dibuat patokan ya teman-teman, karena ini kan 1,5 sampai 2 tahun yang lalu. Terus memang ini awal-awal saya buka cabang. Kemudian ini juga menyesuaikan dengan tes klien, desain atas persetujuan klien. Dan uniknya di sini kliennya adalah salah satu vendor juga kayu untuk kusen dan jendela ini nggak termasuk. Semua pintu, jendela, roster angin-angin itu dari klien sendiri. Jadi buat para klien yang mempunyai material sendiri itu bisa kita hitungkan. Jadi nggak memaksakan Mas Yudo harus kosong gitu, nggak. Kita intinya adalah jasa yang dimana dituntut oleh klien untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, tugas kita berat karena di lapangan taruhannya nyawa. Tanggung jawabnya juga dan resikonya besar karena jasa konstruksi sama aja memiliki izin perusahaan yang beresiko gitu. Jadi masuk kategori perusahaan yang beresiko. Jadi tugas kita berat teman-teman, gak gampang nyari uangnya. Nyari uang sedikit itu susahnya nauzubillah gitu. Tapi kita selalu bersyukur, kita kuat, kita berusaha amanah dan nggak selalu melulu tentang money oriented atau tentang uang dan ambil keuntungan besar, nggak gitu. Langsung aja penasaran rumahnya, ini rumahnya nih 260 juta. Oke teman-teman semua, udah lihat rumahnya. Lumayan ya lucu ya, padahal ini udah 1,5 tahun yang lalu, tapi masih bagus, catnya masih bagus, masih bersih kayak rumah baru. Dan tetangga-tetangga sekitar termasuk ada kontraktor juga mengakui Mas Windo murah dan bagus gitu. Nanti kita ajak bincang-bincang ownernya atau pemiliknya. Ya Bu ya, nggak apa-apa ya. Saya masuk, izin boleh Ibu? Permisi. Assalamualaikum. Jadi ketinggiannya itu kurang lebih 40 cm dari jalan paving. Terus ada pagar kayu. Ini juga dari klien ya, pagar. Karena kliennya ini loh, pintu-pintu ini jati. Vendor kayu-kayu. Itu bisa lihat kayu-kayunya tuh di situ tuh. Langsung kita masuk. Di sini ada teras diisi buat pot-potan. Terus ada garasi. Bisa kita buka. Nah, ini teman-teman. Wah. Bisa buat 2 mobil dan banyak motor. Wah, pelihara burung kenari, ada kenari sunkist. Terus plafonnya gipsum, terus ada jendela dan pintu sliding dari kaca. Ini semua pintu jendela dari klien ya, jadi 260 juta itu belum termasuk kayak gini-gini. Itu semua dari klien sendiri karena klien juga kerjanya ini, gitu. Jualan pintu jendela gitu.
Yuk kita masuk dari depan yuk. Nah, di sini kita ketemu ruang tamu yang ukurannya 2 meter kali 1,80 meter, nggak terlalu besar. Plafon drop, ada mainan wall panel. Terus dikasih pajangan, lafal Quran Arab. Ada kursi dan meja dari kayu. Rumahnya asri gitu. Elemen kayunya melekat banget. Langsung kita menuju ke dalam. Ada tangga menuju lantai 2. Kemudian ada dapur. Terus ini dibikin kayak mini baran dari granit. Ini loh, bagus banget ya kalau pintu kayu sliding. Ini selimar dan profilannya rapi. Ini bukan jendela, ternyata ini kaca mati. Jadi kaca paten. Terus dirapiin, ditutup relnya pakai kayu, profil bagus. Terus angin-anginnya dari kayu juga. Jadi rumahnya sejuk. Ada kamar mandi. Ada kamar di sini. Wah, rumahnya sejuk guys, adem karena full dak, full bangunan. Kita langsung naik ke atas. Jadi di bawah itu ada garasi besar, 2 mobil, kemudian banyak motor karena panjang banget. Terus ruang tamu kecil, dapur, kamar mandi, tempat tidur. Kita ke lantai 2 yuk. Ininya kita pakai keramik, terus dipakai kuku macan listnya. Terus keramiknya batu alam dan bertekstur kasar, jadi nggak licin. Ininya besi dicat coklat, besi holo. Ininya seperti biasa besi kotak, holo kotak dicat hitam. Suara burungnya ya, kenarinya ya. Ini ada ruang tengah, wah luas buat nonton TV, rak-rakan. Ada kamar mandi teman-teman di sini. Kamar mandi luar. Terus ada kayak ruang kerja di sana, sisi kiri saya ada ruang kerja. Kita ke sini ada kamar tidur yang kedua. Di sini ada ruang pantry. Bisa dilihat buat ruangan AC, bersih-bersih, jemur-jemur, tapi ditutup teman-teman pakai gipsum, terus atasnya genteng, dikasih penerangan dari kaca dan baja ringan, jadi terang, bisa buat jemur-jemur di sini. Terus ada kayu itu buat ke atas tandon, akses kecil. Terus ini juga dikasih void dari garasi. Nggak di-fullin karena mungkin dari pencahayaan itu dikasih cahaya dikit, jadi semua cahaya dapat gitu. Irit listrik rumahnya. Itu bisa ngeliat mobil dan lainnya dari sini bisa. Oke, kita ke depan yuk. Oke, di sini ada kamar yang ketiga. Ini kamarnya. Kamar anak kayaknya.
Halusan teman-teman, kayunya bagus. Peliturnya doff, natural doff, jadi cakep. Sini tadi ruang kerja, terus ini kita akses ke balkon. Wah, ini balkonnya nih. Cukup luas. 180, sebelah sana 80 karena buat pintu ini, buat taruh tanaman-tanaman, terus dikasih pot-potan, kasih railing dari besi. Karena pengusaha kayu ya, bisa nyantai, main gitar di balkon lantai 2, santai-santai enak. Plafonnya PVC, lampu-lampu downlight. Wah, nyaman guys di sini. Bagi yang nggak punya rumah atau belum punya rumah atau ngontrak atau yang rumahnya mohon maaf kurang layak, saya doakan setelah nonton acara ini nggak lama kalian dapat rezeki supaya bisa membangun rumah, supaya bisa merenovasi rumahnya. Amin ya rabbal alamin. Nggak pakai PT Masindo nggak apa-apa. Karena kita real, maunya nggak ada yang dikemas dan saya nggak promosi. Saya review ini bertujuan untuk ya ini loh Mas Pindo. Saya nggak pernah berbayar di medsos-medsos kayak YouTube, terus Instagram promosi berbayar, itu nggak pernah teman-teman, karena ya apa yang saya share ini real lillahi ta'ala, hasil kerja kita, tidak ada yang saya kurang-kurangin, tidak ada yang saya tutup-tutupin, tidak ada yang saya lebih-lebihin. Jadi semua yang saya posting itu merupakan real gitu. Kalau ada kekurangan-kekurangan ya wajar, karena semua nggak ada yang sempurna di dunia ini, tapi rumah ini sudah mendekati sempurna, bagus, alusan, hampir nggak ada cacatnya, cuman selera klien sendiri-sendiri. Nah, langsung kita ke bawah yuk, tanya-tanya ke kliennya bagaimana ini awal mulai datengin cabang saya, terus bagaimana memakai cabang saya sampai pelaksanaan apa sih yang terjadi dan bagaimana sih PT Masindo dalam hal men-treat klien-kliennya gitu. Yuk kita ke bawah. Oke teman-teman, saya udah di depan rumahnya. Kita langsung aja ajak ngobrol-ngobrol pemilik di situ. Yuk. Assalamualaikum Bu. Salam. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Yuni. Ibu Yuni. Ya. Ini usahanya ya Bu? Iya, ya, usaha suami sih. Usaha suami. Suami hanya jati atau kayu-kayu yang lain? Jati sama mahoni. Jati sama mahoni. Buat warga Sidoarjo dan sekitarnya yang butuh pintu, jendela, silakan ke Ibu Yuni. Mau dipromoin nggak nomor teleponnya berapa? Boleh. Berapa nomor teleponnya? Silakan Bu. Nomor teleponnya 081 331 507515. Oh, karena kliennya baik, boleh saya review gantian. Imbal baliknya saya iklanin dagangannya. Saya nggak minta komisi Bu, tenang aja. Bu, ini berarti awal konsul Ibu tahun 2020. Iya. Terus mau dikerjakan baru selesai 2021 ya? Iya. Budget berapa Bu rumahnya? 250-an sekitarnya. 250. Di kontrak saya baca 260. 260, iya. 260. Real Bu? Real ya. Nanti netizen bilang, ah bohong dimurah-murahin kali buat iklan gitu. Real 260 di luar ini pintu. Kan Pintu, kita punya jendela. usaha sendiri. Betul. Pintu, jendela dipakai. Kalau sekarang nggak dapat teman-teman, walaupun nggak ada pintu sama jendelanya, karena kan full bangunan, terus harga material perlu diketahui 2021 itu naik drastis karena kan kenaikan dan kelangkaan minyak. Jadi bisa dicek harga bangunan melambung terus. Jadi buat yang menahan-nahan mau bangun rumah, nanti kalau kalian bangun akan kaget sekarang di luar pasaran seperti apa karena harga bahan bangunan naik drastis. Ya mudah-mudahan ada penurunan nanti di tahun ini gitu, kita doain amin. Saya juga nggak mau mahal teman-teman, maunya ya kalau bisa gini nih, semua bahan material klien yang bayar tenaga klien saya dikasih fee PT Masindo, malah lebih enak.
Jadi nanti laporan pajaknya cuma dapat itu doang, jasa doang, keuntungan PPh aja gitu. Kalau bahan plus pekerja kan saya ada kena PPN. Ya, atau jasa konstruksi yang diambil langsung full dari keseluruhan omset. Gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Terus berapa Bu? Kalau boleh tahu untuk pintu standar harganya di Ibu? Kurang tahu saya. Oh suami antar. Suami, saya suami. Saya suami. Terus suami kan pemain proyek juga nih. Iya. Kata suami bagus, murah atau mahal atau jelek atau seperti apa? Nggak apa-apa. Suaminya pas ngomen ini udah selesai, suaminya gimana? Oh ini, ya bagus, murah. Selama kita tempati ini nyaman, juga enggak ada perubahan gitu selama ini kan ada hujan, panas. Tapi nggak ada Tetap perubahan. baik, Tetap tetap bagus. bagus. Ada caranya Catnya guys, gitu. Jadi catnya nggak pudar, terus bocor nggak ada Bu ya, aman? Aman. Aman. Terus Kalau tapi retak-retak di kita biasa. retak rambut ya. Bukan retak konstruksi ya guys, yang masuk garansi itu retak konstruksi karena retak rambut-rambut itu kan kalau rumah nggak dihuni sama dihuni itu beda. Kalau dibiarin kosong sebulan aja pasti ada kerusakan gitu. Sama kayak motor mobil kalau dibiarin nggak pernah dipanasin ya pasti ada kerusakan kayak gitu. Jadi rumah itu butuh maintenance. Gitu. Sama semua ada perawatan. Handphone aja perlu dicas kan kayak gitu. Bu, mungkin ada yang mau disampaikan ke masyarakat Indonesia? Ya ini selama saya pakai Mas Pindo hasilnya bagus, biaya ringan, biaya murah, dan kualitas oke. Nggak saya suruh ngomong gitu ya Bu? Enggak. Real teman-teman. Tapi teman-teman jangan terdistrak ibunya bilang murah nanti pas konsul kok mahal Pak gitu. Banyak yang mengeluh gitu. Kita itu menyesuaikan budget teman-teman semua. Terus ini yang saya luruskan lagi teman-teman di Mas Pindo itu sekarang lebih selektif, lebih teliti dan detail. Saya nggak mau karena kemarin saya dihujat Pak Asin tidak bayar gaji tukang kulinya. Mas Pindo itu pekerja sengsara gitu. Jadi saya jelasin di sini. Di Mas Pindo itu sebelum kerja udah kita cairin 30%. Kliennya kan meminta ketika dia udah transfer penuh minta segera dikerjakan maksimal 2 minggu sampai 3 minggu. Kenapa butuh waktu lama Pak 2 minggu sampai 3 minggu? Yang seminggu pertama kita cek rekening mutasi. Ketiga kita ada surat perintah kerja ke cabang sama negosiasi profit yang akan dikip oleh pusat sampai proyeknya selesai. Karena itu tanggung jawab kita sebagai pusat dapat amanah uangnya full dari klien. Kemudian termin kedua atas persetujuan klien. Jadi kalau kliennya nggak setuju ya nggak kita cair ke cabang. Berarti cabang ini ada masalah atau nakal. Termin ketiga juga perlu persetujuan klien. Jadi klien akan tahu nih dicairinnya itu uangnya berapa-berapa dan kliennya wajib tahu biar tidak menyalahkan saya. Gitu. Kalau di pemerintahan kerja dulu baru kamu dibayar, di Mas Pindo belum kerja kita utangi atau kita modalin untuk memperlancar. Nah, karena memang cabang-cabang seluruh Indonesia saya arahkan. Kenapa saya mau kasih dulu padahal resikonya besar di saya kalau cabang saya kabur beberapa 30 cabang saya kabur itu kan saya rugi sampai 41 miliar. Ya nggak apa-apa itu resiko tapi seleksi alam. Saya akhirnya menemukan orang-orang yang jujur diseleksi oleh langit lah gitu loh. Mana yang cocok buat saya, mana yang baik buat saya, mana yang nggak baik buat saya. Dan mana yang pekerja saya yang kompeten, mana yang bagus, mana yang kurang. Itu seleksi di situ. Tapi saya sebagai pusat mendapat amanah dari klien-klien se-Indonesia, terima kasih banyak. Kita bertanggung jawab. Kalau klien misal saya sudah sakit hati sama cabang, sakit hati sama Mas Pindo, rumah saya nggak kelar-kelar seperti ini. Akhirnya kita refund juga. Nah seperti itu. Jadi kenapa Mas Pindo sampai detik ini nggak ada masalah? Ya karena kita nggak money oriented, nggak bingung keuntungan. Ya kalau ada masalah kita selesaikan. Kita cari solusi gitu. Ya kalau sampai masalah besar, alhamdulillah nggak ada. Tapi perlu saya ketahui perlu teman-teman semua ketahui di kantor saya itu ada sekitar 40 somasi segini dari pengacara itu di tahun 2021 bulan Agustus. Seperti ini nggak ada masalah karena semua udah clear selesai semua. Kenapa? Macam-macam masalahnya cabang saya tidak responsif, tidak komunikatif. Jadi klien kayak merasa dicuekin, sebel. Nah, itu memang salah cabang saya, akhirnya saya pecat, ada yang saya tegur, ada yang saya SP1, SP2. Terus kemudian cabang saya kabur, ada yang kabur. Ada somasi dari tetangga karena kerusakan gitu. Padahal itu kan di luar tanggung jawab Mas Pindo ya gitu. Terus ada yang SP minta ganti rugi
kerusakan barang yang pas renovasi tidak dibawa gotong semua, tapi ketika ada kerusakan klien-klien marah. Contoh nih, ada satu klien ada kulkas di situ ditaruh di kamar semuanya, kita renovasi rombak rumahnya. Namanya tukang kuliah, Bapak Ibu wajib toleransi lah. Diambillah mie, telur, buah-buahan di situ. Kliennya sakit hati, katanya sampai mati juga aku nggak akan ikhlas gitu. Barang-barangku di kulkas dimakan tukang gitu. Sampai saya ganti 5 juta itu, beliau nggak mau, akhirnya tetap saya paksa. Berapa bilang kerugian saya bayar? Ya karena mohon dimaafkan mungkin tukang waktu itu kelaparan gitu. Ada yang sakit hati gitu teman-teman. Lucu-lucu. Kita tuh banyak masalah tapi semakin kuat semakin pintar. Nah, mohon doanya saya juga selaku pimpinan Mas Windo supaya kuat terus menghadapi masalah karena kerja di proyek bukan suatu hal yang gampang. Jadi jangan tergiur bangunan bagus, buka jasa kontraktor seperti PT Mas Windo enak kayaknya gitu. Kalian nggak tahu aja. Luar biasa badainya gitu. Nah, buat kontraktor-kontraktor yang nonton ini, semangat kalian semua pasti bisa asal niatnya baik dan mau bertanggung jawab dan amanah. Kalau tanggung jawab aja itu nggak cukup teman-teman, amanah itu yang penting. Karena contoh nih, saya punya utang ibu, saya tanggung jawab, ya udah Bu, saya bayar aja 5 tahun saya cicil, tanggung jawab. Tapi nggak amanah, masa 5 tahun gitu. Tapi kalau amanah kan disegerakan. Makanya saya sampai detik ini walaupun saya pemimpin, saya masih sering balasin komplainan klien. Masih sering kontek-kontekan dengan klien yang komplain-komplain. Kadang-kadang saya selalu pertama minta maaf. Bu, kenapa Pak, ya mohon dimaafkan. Terus Bapak Ibu maunya gimana? Kalau memberatkan Pak Bu, apa nggak bisa ditolerir? Karena kan ini di luar kewenangan saya sama cabang saya, misal hujan atau apapun gitu. Ya alhamdulillah 90% klien mengerti, tetap kita juga ada kompensasi atau ganti rugi apabila cabang saya merugikan gitu. Terus kenapa di Mas Windo dilarang komen sosmed di YouTube, komentar jelek, gimana jelek? Karena kalau masa proses itu dilarang komplain teman-teman. Karena takutnya kalau kalian nanti setelah puas, kalian itu sudah dapat dosanya di situ, udah dibaca banyak orang, mencegah rezeki orang gitu. Makanya jangan komplain dulu, nanti kalau emang kita hilang nggak tanggung jawab, viralkan kita nggak masalah. Bahkan ada klien yang, Mas Windo ini kok gini, garansi saya ini mau saya viralkan gitu. Semua pada ngancem gitu, saya bilang viralkan nggak apa-apa. Di sini saya nyari duit, nanti akan saya buka di publik ketika kamu viralkan, saya untung atau rugi, kedua saya bertanggung jawab atau enggak gitu. Jadi banyak yang ngancam-ngancam seperti itu, bagi saya risih ya, kita di sini ngambil untungnya nggak banyak gitu. Kayak 260 juta untung berapa sih? Misal untung cuma 7 juta, 5 juta, masih bagi dua antara cabang dengan saya. Bagi dua bukan belah sigar semongko atau belah separuh, enggak, masih banyakan cabang karena cabang yang kerja gitu. Kalau saya teman-teman jahat atau money oriented, maaf ya Bu saya cerita di sini. Saya bisa aja nih, semua klien-klien dari Mas Windo ke cabang-cabang saya potong langsung fee marketing 10% atau 20%. Kaya saya teman-teman. Akhirnya masalah untung ya diatur cabang, itu subkon atau franchise. Tapi di Mas Windo nggak gitu. Kamu menyatakan untung berapa, misal 10%, ya udah kerjakan. Nanti dari 10% ini masih bagi hasil. Jadi di Mas Windo untuk khususnya kontraktor tidak ada marketing, tidak ada broker proyek gitu. Karena kita benar-benar memaksimalkan budget klien di rumahnya. Ada teman saya gini, Mas Aswin, teman saya pengen bangun 9 miliar rumah. Bisa nggak dihabisin 7 miliar? Buat saya 2 miliar. Nah Mas Aswin bikin aja 6M atau 5M setengah gitu kan, sama-sama untung gitu. Saya langsung wow, kamu nggak ikut kerja, nggak tahu resikonya dan lain-lain, kamu ngambil untung segitu banyak. Saya bilang mohon maaf nih ke kontraktor lain aja. Mas Windo tidak menerima broker-broker proyek seperti itu. Karena kenapa? Saya bayangin jadi klien gitu loh, kalau diambil segitu banyak, ya mungkin banyak yang nggak tahu teman-temannya. Ini saya buka nih di publik, banyak broker proyek, saya kasih tahu. Walaupun itu maaf nih, saudara kandung menganjurkan kontraktor A, B, C, D, E masih makan keuntungan, percaya saya. Ya banyak ya Bu seperti itu ya. Cuma di Mas Windo banyak orang yang menawarkan, Pak saya jadi marketing Mas Windo kontraktor, oh nggak bisa. Kalau jualan aset saya, rumah, tanah, gedung dan lain-lain, ada fee-nya, itu saya kasih 3%. Tapi kalau renovasi, jasa bangun atau kontraktor, benar-benar kita nggak menerima marketing atau broker proyek karena kita mau maksimalkan di karya. Itulah kenapa saya kadang-kadang Mas Windo keuntungan bukan prioritas kami gitu. Karena kita butuh bukti nyata teman-teman, proyek yang bagus murah itu bisa loh kayak gini. Tapi ya jangan melihat Mas Windo seperti Tuhan harus sempurna, harus kuat selamanya, ya enggak.
budget klien kita maksimalkan. Nah, sekarang di Mas Windo ada 2 kategori. Yang pertama menyesuaikan budget klien, itu tanpa garansi. Yang kedua standar Mas Windo, itu full garansi 1 tahun. Karena material-material merek Mas Windo, ya standar Mas Windo masuknya. Kalau menyesuaikan budget klien ya berarti sesuai item permintaan klien dan disesuaikan dengan harga material yang ada. Gitu. Gitu ya teman-teman semua, mudah-mudahan paham, mudah-mudahan mengerti. Apabila ada salah kata atau salah persepsi atau opini saya, tolong dimaafkan. Ini bukan untuk promosi dan lain-lain, enggak, tapi saya menjelaskan real apa adanya di PT Mas Windo Big Mas. Dan alhamdulillah kita ratusan cabang, ada sekitar 500 cabang di seluruh Indonesia yang insya Allah akan tanggung jawab apapun yang terjadi dengan proyek-proyek ibu semua. Dan terima kasih juga, dan di Mas Windo juga sebagian besar, bukan sebagian kecil ya, sebagian besar keuntungannya akan saya sedekahkan untuk renovasi gratis musola, masjid, gereja, tempat fasum-fasos. Terus ada juga saya bantu masyarakat kecil dan yang lain. Itu untungnya teman-teman, karena memang saya buka cabang tujuan pertamanya itu buka lowongan pekerjaan sebanyak mungkin. Yang kedua, supaya pengusaha yang ikut saya itu ikutan bersedekah. Yang ketiga, memberikan ilmu secara gratis. Yang keempat, membantu ekonomi kerakyatan Indonesia. Karena mohon maaf, sebelum saya viral pun saya sudah alhamdulillah amat sangat cukup. Saya sangat bersyukur dengan saya jualan rumah, tanah, saya sudah cukup. Justru semakin viral sampai detik ini, keluarga saya kurang nyaman, istri saya tinggal-tinggal sebulan, saya di luar kota, di luar pulau. Tapi memang ini tugas dari Allah Subhanahu wa taala, saya harus dakwah tentang kejujuran. Bahasa saya dakwah kalau di Islam ya. Dakwah tentang kejujuran, amanah dan bertanggung jawab. Dan dakwah ilmu amal soleh yang saya berikan ke masyarakat, jadi orang tuh kayak gini gitu. Karena saya dipercaya oleh Tuhan Yang Maha Esa gitu. Akhir kata saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT Mas Windo, yes.